Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya, alhamdulillah kita patut mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, kehidupan ini, sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang telah kita rencanakan, yaitu menyampaikan kuliah tema-tema filsafat Islam yang akan dimulai pembukaannya pada hari ini atau pengantarnya pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunaikan risalah besarnya, yaitu menyampaikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya tidak akan mengupas secara mendalam apa yang akan saya sampaikan, karena pada saat ini hanyalah pendahuluan, yaitu pengantar kepada keseluruhan tema-tema yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Jadi sifatnya hanya orientasi, memberikan arah, memberikan tema-tema khusus yang akan kita bicarakan sehubungan dengan tema-tema filsafat Islam. Kuliah ini akan didasarkan pada buku saya, yaitu Gerbang Kearifan, sebuah pengantar filsafat Islam. Nah, ini mudah-mudahan kalau bisa dimiliki lebih baik, sehingga lebih fokus. Selain ini tentunya ada banyak lagi buku-buku yang lain yang nanti akan saya singgung secara tertulis, kan, pada mahasiswa, tetapi buku inilah yang akan menjadi buku utama, textbook untuk mata kuliah ini. Adapun sarannya adalah bahwa dengan mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami secara umum, tapi juga dengan tema-tema yang khusus, sehingga kita punya gambaran apa itu sebenarnya filsafat Islam, adakah yang disebut dengan filsafat Islam, apa argumennya dan sebagainya. Tentu saja saya berharap bahwa para mahasiswa dan para pemirsa yang memang serius untuk mengikutinya bisa mengikutinya secara konsisten, setiap kali tampil. Dan bagi mereka yang menginginkan kuliahnya secara utuh, boleh juga memberikan komentar, karena ini akan nanti diupload di YouTube, dan pertanyaan ataupun subscribe, jadi, dan pijat loncengnya sehingga semua materi akan datang secara otomatis. Adapun tema-tema yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini adalah, pertama, adakah yang disebut filsafat Islam itu? Ini sudah menjadi perbincangan para ahli, tentang nama filsafat Islam ini. Apakah memang ada yang disebut dengan filsafat Islam? Banyak mengatakan bahwa karena Islam dan filsafat itu tidak kompak, maka penyebutan filsafat Islam itu kurang patut. Yang selanjutnya mereka mengeluarkan banyak teori yang kemudian memberikan keberatan terhadap istilah filsafat Islam. Tapi nanti sebagaimana yang akan kita ketahui, saya memberikan argumen tertentu mengapa saya masih menggunakan istilah filsafat Islam. Itu apa argumen-argumennya, itulah yang akan sampaikan pada kuliah yang akan datang. Jadi temanya adalah, adakah yang disebut dengan filsafat Islam? Kalau ada, apa argumen-argumennya? Itulah yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan aliran-aliran yang berkembang dalam filsafat Islam.
Nah, dalam hal ini kita akan membahas 4 mazhab atau school of thought dari filsafat Islam yang akan berturut-turut menjadi tema yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Yang pertama adalah aliran filsafat peripatetik, ya, atau Masyaiyun, ya. Siapa tokohnya, kemudian apa saja dasar-dasar pemikirannya, karakteristik pemikirannya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan yang kedua, ya. Peripatetik ini adalah filsafat yang mungkin paling menonjol dan paling banyak diketahui oleh mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya, karena itulah yang biasanya diperkenalkan terlebih dahulu, misalnya oleh Profesor Harun Nasution di dalam bukunya yang banyak itu, ya, falsafah dan mistisisme misalnya. Itu hampir semua filosof yang dikemukakan di buku itu adalah termasuk kepada filsafat peripatetik. Ya, apa itu filsafat peripatetik? Perkembangannya bagaimana? Kemudian ya tadi saya sudah singgung siapa saja tokohnya, apa saja masing-masing pemikirannya, dan itulah yang akan menjadi pembahasan pada kuliah yang kedua, ya. Insyaallah minggu depan kalau tidak ada halangan, ya. Kemudian pertemuan ketiga itu akan membahas tentang aliran filsafat yang lain, yaitu Isyraqiyah, ya, atau filsafat iluminasi dengan pendirinya yaitu Suhrawardi, ya. Syihabuddin Yahya Suhrawardi Al-Maktul, ya, beserta pandangan ontologisnya, epistemologisnya, dan kosmologisnya. Apa saja yang menjadi ciri khas daripada filsafat filsafat iluminasionisme, dan apa bedanya dengan pokok-pokok pemikiran peripatetik dalam bidang ontologi, epistemologi, dan kosmologi. Itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga, ya. Jadi filsafat iluminasi, ya kan, atau Isyraqiyah, hikmatul Isyraq, ya. Ya, nanti kita akan bahas, ya, apa yang menjadi ciri khas dan apa pokok permasalahannya, atau the philosophical stone, philosophical foundation, di mana beliau menjadikan cahaya sebagai metaphysical basis, ya kan. Nah, setelah itu kita akan membahas aliran filsafat yang ketiga yang disebut Irfani, yaitu semacam apa ya, filsafat tetapi juga tasawuf, ya. Jadi tasawuf falsafi barangkali, ya. Nah, di mana kita juga akan membahas tentang apa karakteristik dari pandangan ontologi, epistemologi, dan kosmologi mereka dibandingkan dengan misalnya filsafat peripatetik, iluminasionis, dan Irfani itu sendiri, ya. Dan dalam hal ini saya akan mungkin mengambil 2 tokoh yang mungkin sangat relevan. Satu adalah Ibnu Arabi yang meninggal pada tahun Masehi 1240, dan yang kedua Jalaluddin Rumi, ya, tokoh favorit saya yang meninggal pada tahun 1273. Bagaimana pandangan-pandangan mereka, apa bedanya dengan filsafat yang sebelumnya, dan tentunya akan sangat menarik sekali, ya. Itu akan menjadi pertemuan yang keempat, ya. Pertemuan yang kelima, insyaallah kita akan membahas tentang filsafat apa ya, transcendent filosofi atau teosofi biasanya, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah oleh Mullah Sadra. Lagi-lagi kita akan membahas dari 3 perspektif, yaitu ontologi, epistemologi, dan kosmologi. Apa bedanya filsafat Mullah Sadra ini dengan misalnya yang sudah-sudah peripatetik, Isyraqi, dan Irfani, dan apakah memang ada
unsur-unsur dari semua itu, dimana kita dikatakan bahwa Mullah Sadar mencoba mensintesakan semua pemikiran, tradisi pemikiran Islam sebelumnya. Tentu akan sangat menarik ya, apa yang menjadi ciri khas dia dan mengapa dia disebut the greatest philosopher post Ibn Rushd ya. Apa pandangan ontologinya, epistemologinya, kosmologinya, itulah yang akan menjadi nanti bahasan kita pada pertemuan yang kelima ya. Nah, pertemuan berikutnya yaitu yang keenam itu akan membahas tentang tema-tema besar dalam filsafat Islam. Ya, kalau tadi semacam historical perspektif ya, yang tadi itu jadi membahas filsafat sejarah filsafat Islam, tapi dalam bentuk penyajian mazhab-mazhab. Nah, sekarang ini adalah tema-tema apa yang akan dibicarakan tentang tema-tema dalam filsafat Islam. Ya, ada tiga tema yang besar, yaitu pertama adalah tentang Tuhan, ya. Kedua tentang alam, dan ketiga tentang manusia. Jadi Tuhan, alam, dan manusia itu akan menjadi tema kita pada pertemuan yang keenam, ya. Tapi kalau memang nanti terlalu panjang, akan kita sambung ke pertemuan yang ketujuh. Tapi nanti kita lihat saja ya. Jadi tentang Tuhan itu apa sebenarnya pandangan filosofis tentang Tuhan? Apa bedanya dengan pandangan orang biasa seperti kita ya kan? Apakah ada perbedaan? Apakah mereka mengajukan satu konsep yang mungkin kurang sering dengar ya? Misalnya ada impersonal God versus personal God. Tuhan sebagai misalnya wajib wujud, ya, wujud yang niscaya, Tuhan sebagai cahaya, Tuhan sebagai wujud murni, Tuhan sebagai apalagi lah gitu ya, sebab pertama, dan itu menarik semuanya ya. Jadi Tuhan di dalam pemikiran filsafat kadang-kadang berbeda dengan Tuhan yang kita gambarkan, yang biasanya lebih berorientasi kepada teologis ya. Nah, tema yang berikutnya adalah tentang alam ya. Apakah itu alam, definisinya apa, hubungan alam dengan Tuhan, hubungan alam dengan manusia. Nah, itu akan menjadi pembahasan. Subtemanya antara lain misalnya, apakah alam ini sama sekali tergantung kepada Tuhan ya, apakah semua yang terjadi di alam ini berarti semuanya dikendalikan dan langsung dilakukan oleh Allah, ataukah seperti konsep yang lain bahwa Allah mengatur alam ini melalui hukum alam, misalnya secondary cause ya, seperti yang dipandang oleh misalnya Mu'tazilah dan para filosof ya kan. Jadi itu menarik ya, apakah alam itu sendiri punya jiwa, punya akal, yang punya sedikit kebebasan daripada apa yang ditentukan oleh Tuhan, atau bagaimana ya, apakah ada otonomi dalam alam, apakah semuanya tergantung kepada Tuhan sama sekali, apakah manusia juga seperti itu, apakah manusia itu sama dengan alam, apakah manusia itu mempunyai sedikit kebebasan atau bagaimana. Nah, inilah hubungan Tuhan dengan alam akan dibahas seperti itu. Kemudian juga tema-tema yang lain menarik juga, apakah Tuhan itu menciptakan alam melalui kehendak Dia atau sebagai keniscayaan logis saja. Karena Tuhan adalah seorang pemikir, maka dari pemikiran otomatis akan keluar produknya, itu alam. Jadi seperti matahari, dia mengeluarkan cahayanya, bukan berarti bahwa matahari memang menghendaki cahayanya keluar, tetapi itu sebagai keniscayaan logis. Nah, bagaimana bentuk penciptaan alam ini dalam hubungan dengan Tuhan, dan ini juga akan menjadi pembahasan ya. Kemudian apakah hukum alam atau sunnatullah itu memang benar ada, apakah Tuhan bisa merubahnya atau tidak. Nah, ini merupakan tema-tema yang menarik ya di dalam filsafat Islam. Nah, kemudian tema yang berikutnya adalah manusia. Nah, apakah manusia ini hanya satu bagian dari alam? Apakah dia merupakan bagian istimewa yang mempunyai karakteristik berbeda misalnya dengan alam yang lainnya? Nah, apakah kalau misalnya alam
dikatakan tunduk kepada Tuhan secara terpaksa ataupun sukarela, apakah manusia juga begitu? Apakah manusia punya pilihan yang memang real atau sebenarnya pilihan semua yang sebenarnya tidak ada? Nah, ini juga satu pandangan yang menarik ya, satu tema yang menarik ya. Jadi hubungan Tuhan. Apakah takdir misalnya? Apakah takdir itu bahwa semua hidup kita dari A sampai Z sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa dirubah oleh manusia? Atau apakah takdir itu adalah sesuatu yang bisa kita ubah atau kita pindah darinya? Nah, pengertian takdir ini dan kemudian juga hubungannya dengan tawakal ya, atau tawakul, apakah tawakul dan doa itu punya efek atau tidak ya di dalam mengubah nasib kita. Nah, ini adalah tema-tema yang menurut saya sangat menarik. Kemudian apakah manusia itu mempunyai tipe ideal yang disebut insan kamil? Lalu kalau iya, apa itu insan kamil? Dan insya Allah ini akan dibahas juga. Juga ada istilah bahwa manusia itu theomorphic being. Jadi maksudnya Tuhan dicipta dalam image Tuhan ya, sehingga manusia itu mempunyai kesamaan dalam hal misalnya sifat dengan Tuhan walaupun tidak dalam hal zat ya kan? Nah, inilah tema-tema yang menarik sebenarnya tentang hubungan tema-tema besar dalam filsafat, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Nah, kalau itu sudah 3 berarti itu yang ke-9 ya. Terus yang ke-10 kita akan membahas tentang hubungan filsafat dan yang lain-lain. Hubungan filsafat misalnya dengan sains. Apa kedudukan filsafat dalam sains? Apakah filsafat dan sains itu sesuatu yang terpisah dalam tradisi ilmiah Islam? Dalam tradisi ilmiah Islam, jadi bukan dalam tradisi Barat. Apakah filsafat adalah induk dari semua ilmu, di mana dia menjadi metaphysical basis untuk sains? Nah, ini menarik ya kan? Terus apa ciri khas daripada sains itu ya kan? Apakah sains bisa independen ataukah dia tidak bisa independen terhadap yang lain ya? Jadi di situ kita akan membahas tentang hubungan filsafat dan sains. Kemudian juga kita akan mencoba menelaah tentang hubungan filsafat dan agama. Ya, bagaimana hubungan filsafat dan agama? Apakah bisa dikompromikan? Apakah bisa disintesakan? Apakah mereka merupakan dua entitas yang saling berbeda dengan metode yang berbeda seperti yang dinyatakan oleh misalnya Abu Sulaiman Sijistani, atau dia bisa diintegrasikan seperti pandangannya Al-Amir? Ya, ini nanti kita akan bahas ya di dalam di dalam pembicaraan kita nanti pada bagian tadi berapa 10 ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi bagaimana hubungan agama dengan filsafat ya? Kalau agama kan berdasarkan pada wahyu dan filsafat berdasarkan kepada akal, sedangkan sains berdasarkan kepada indera. Dan apakah ketiga sumber ini ya, indera, akal, dan wahyu atau intuisi, itu bisa diintegrasikan dalam tradisi ilmiah Islam? Inilah yang akan kita bahas ya kan. Nah, kemudian tema yang berikutnya adalah hubungan antara filsafat dan mistisisme atau tasawuf ya kan. Nah, kalau tadi antara akal dengan wahyu, sekarang ini antara akal dengan intuisi, karena pengalaman mistik itu berdasarkan pada intuisi atau disebut qalbu, hati. Nah, bagaimana perbedaan pendekatan antara filsafat dan tasawuf ya kan? Apa sumbangan masing-masing terhadapnya, dan bagaimana kelemahan daripada pendekatan filosofis dan keunggulan daripada pendekatan sofistik ya. Nah, setelah itu saya kemudian membahas tentang masa depan filsafat Islam ya, masa depan filsafat Islam. Artinya apa saja yang sebenarnya kita bisa kembangkan ya dalam filsafat Islam itu ya, setelah sekian lama kita mengkaji Islam. Apakah ada bidang-bidang lain yang seminal ya, yang potensial untuk kita bahas dan kembangkan di masa depan ya.
Jadi bukan meramalkan masa depan filsafat bagaimana, tapi ada bidang-bidang tertentu yang belum begitu tersentuh, tetapi kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan dalam upaya mengembangkan skop dan juga materi daripada filsafat Islam. Ya, jadi tema yang berikutnya yaitu yang ke-11 ya kalau tidak salah, itu akan membahas tentang studi biografi. Ya, studi biografi ini sangat penting karena di situ akan disajikan mungkin ratusan ya, kalau nggak ribuan para filosof ya, untuk memberi kesan bahwa filsafat filosof Islam itu tidak sedikit. Mungkin kita diperkenalkan sekitar 10 ya oleh Pak Haru pada tahun 70-an ya. Tapi dengan terjemahan buku saya dari terjemahan dari buku Majid Fahri oleh saya, itu memberi lebih banyak lagi tokoh filsafat yang ada di dalam sejarah filsafat Islam ya. Nah, signifikansi dari membahas tentang tokoh-tokoh biografi ini atau studi biografis ini karena ternyata umat Islam mempunyai banyak sekali tokoh ilmuwan dan filosof ya, termasuk juga ahli kedokteran, sebagaimana yang misalnya digambarkan dalam buku Uyunul Anba fi Tabaqatil Attiba karangan Ibn Abi Usaybiyah, di mana digambarkan di situ ada sekitar 800 ahli kedokteran dan sekaligus filosof ya. Karena pada saat itu biasanya ahli kedokteran itu tidak bisa memahaminya kecuali melalui filsafat. Jadi Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya itu. Nah, itu apa namanya kita teruskan. Jadi kajian seminal untuk masa depan filsafat Islam itu tadi sudah saya bilang adanya studi biografi yang akan menyumbang banyak sekali tentang informasi dari para filosof dan saintis Islam. Kemudian tema yang kedua yaitu nomological studies, jadi studi nomologis ya, atau tentang karya-karya hikmah ya. Mungkin kita sangat jarang sekali ya mengetahui bahwa sebenarnya para filosof muslim itu juga menghimpun wise sayings ya, atau hikmah dari para filosof, baik itu filosof muslim maupun Yunani ya, dimana kita melihat di situ filosof lebih mengarah kepada practical wisdom ya. Jadi biasanya filosof kan sangat teoritis gitu. Tapi di situ di dalam wise sayings itu mereka memberikan contoh bagaimana seorang filosof hidup dan bersikap misalnya kepada sesama temannya. Jadi bukan hanya saying sebenarnya, tapi anekdot ya atau nawazir yang itu berupa kisah-kisah berhikmah ya kan. Dan itu sangat menarik sekali, dan sebenarnya tradisi ilmiah Islam telah menghasilkan banyak sekali karya-karya seperti itu ya. Misalnya saja disertasi saya itu kan Mukhtasar Siwanul Hikmah, dan itu kumpulan dari 60 filosof Yunani dan 13 filosof Muslim yang mana mereka himpun di dalam kitab tersebut ya. Banyak sekali kata-kata mutiara yang hebat-hebat, dan mungkin satu kata mutiara bisa mengilhami seseorang untuk bisa menulis sebuah karya. Misalnya pernyataan dari Anaximenes kalau nggak salah bahwa al-huznu aridun faqtil matlub wa fawtil matlub, misalnya bahwa kesedihan itu terjadi karena hilangnya yang dicinta dan luputnya yang didamba. Misalnya itu telah mengilhami Al-Kindi untuk menulis sebuah kitab Al-Hilah li Daf'il Ahzan, seni menepis kesedihan. Jadi karya-karya nomologis atau hikmah atau hikam ini luar biasa banyaknya ya. Misalnya Siwanul Hikmah adalah kitab yang hilang ya, tapi ada dua resensinya, yaitu Mukhtasar
yang saya edit sebagai disertasi saya, dan Muntakhab yang sudah diedit oleh siapa nih, dari Mesir itu, Abdurrahman Badawi ya kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi dengan demikian maka sebenarnya kajian-kajian hikmah ini sangat luar biasa, dan ini jarang sekali dikenal ya oleh umat Islam, sehingga perlu sekali untuk diangkat dan menjadi sebuah kajian yang menarik sebenarnya ya. Jadi ada macam kitab yang mengumpulkan lebih utama hikamnya itu ya, kata-kata mutiaranya itu. Ada juga yang lebih menekankan pada biografi ya, seperti misalnya Mukhtar Hikam Muhammad Hasanul Kalim karangan Mubashir Ibnu Fatih. Itu bukan hanya kata-kata hikmahnya, tetapi juga biografi dari orang-orang yang sangat awal, misalnya Nabi Sis ya, yang merupakan putra dari Nabi Adam, dan kemudian Hermas atau Idris ya. Jadi ini sangat menarik sekali sebenarnya untuk dikaji pada masa yang akan datang ya, di mana kata-kata mutiara itu bisa memberikan wawasan ya, bagaimana hidup secara filosofis, as-sirah al-falsafiyah gitu. Itu sangat menarik sekali. Dan oleh para filosof muslim seperti Ibnu Maskawi, bahan-bahan ini justru dijadikan sebagai bahan-bahan pelajaran etika ya. Nah, setelah itu ada satu sub bahasan lagi ya, tentang Islamic Science. Jadi tentang sains Islam, yang itu sangat menarik, dan kita bisa telusuri dari per bidang, misalnya di bidang matematik, di bidang fisika, di bidang geografi, geometri dan sebagainya ya. Dan kita sebenarnya punya khazanah yang sangat kaya dengan karya-karya dan juga prestasi-prestasi ilmiah, baik di bidang empiris maupun teoritis berkenaan dengan natural sciences ya. Jadi ini sangat patut sekali kita kembangkan di masa depan, sehingga kemudian kita bisa menambah wawasan tentang betapa luasnya sebenarnya filsafat Islam itu ya. Jadi filsafat Islam itu tidak diceraikan dengan sains, atau sains tidak diceraikan dengan filsafat, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan, seperti yang digambarkan oleh Ibnu Sina dalam Asy-Syifa, di mana Asy-Syifa itu mengcover bukan hanya ilmu teoritis tapi juga praktis, tapi juga di dalam ilmu teoritis itu ada logika, ada fisika, ada matematik dan metafisik. Nah, dan sejumlah prestasi dan karyanya akan sangat menarik insyaallah ya. Kemudian ada lagi satu sub tema, yaitu filsafat perennial ya. Filsafat perennial ini juga perlu kita kaji, karena apa? Kenyataannya bahwa para filosof perennial itu, walaupun mereka banyaknya orang Eropa gitu, tapi mereka sudah masuk Islam melalui tasawuf tentunya ya. Ada siapa lagi nih, Fritjof Schuon, Martin Link ya kan, Titus Burckhardt dan sebagainya ya. Dan mereka menyumbang tulisan-tulisannya yang luar biasa ya, karena mereka itu juga René Guénon ya, gurunya yang lain-lain itu, dan mereka menulis sebagai filosof perennial, di mana mereka mengkaji agama-agama yang lain, tetapi pada akhirnya banyak dari mereka masuk Islam gitu. Jadi tetap kita akan bisa memasukkan mereka sebagai filosof muslim walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Pada umumnya mereka memiliki tarekat ya, dan hidup dan berpikir sebagai ahli metafisika ya. Dan sumbangan mereka luar biasa, karena mereka itu adalah orang yang mencoba keluar dari kekeringan spiritual di Eropa, dan mereka bangkit dengan suatu pandangan yang perennial, yang sebenarnya lebih inklusif ya, tapi toh mereka memilih Islam sebagai tokohnya. Di antara yang orang Muslim yang masuk itu adalah Sayyidina Nasr ya.
yang juga merupakan murid dari Confucius. Yang terakhir adalah tentang filsafat pasca Ibn Rushd dan filsafat modern daripada filsafat Islam, ya. Jadi ada semacam anggapan bahwa setelah Ibn Rushd meninggal, filsafat Islam itu juga ikut punah, ya. Tetapi mungkin benar ya kalau kita melihat filsafat Islam sebagai jembatan antara peradaban Yunani kuno dan filsafat modern, ya. Tetapi kalau kita lihat filsafat Islam sebagai dirinya sendiri gitu, maksudnya dari perspektif Islam itu sendiri, sebenarnya filsafat Islam tidak pernah mati bahkan hingga saat ini, ya. Di saat misalnya gempuran dari Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi mungkin melemahkan posisi filsafat peripatetik, tetapi justru Al-Ghazali itu sendiri memberikan sumbangan yang luar biasa kepada munculnya aliran lain, yaitu Isroqi, ya. Jadi kalau Al-Ghazali menulis Mishkatul Anwar, di mana dia berbicara tentang metafisika cahaya, maka Suhrawardi menjadikan cahaya sebagai basis filosofisnya, ya. Dan pengaruh Al-Ghazali sangat luar biasa. Sedangkan peripatetik, ya, memang walaupun di negara Sunni mungkin menurun, tapi di Iran tetap dipertahankan. Misalnya munculnya tokoh Nasiruddin Tusi, ya, di mana dia membela filsafat Ibnu Sina dari serangan misalnya Al-Ghazali dan juga Shahrastani dan juga Fakhruddin Ar-Razi, ya. Jadi ketika Fakhruddin Ar-Razi memberikan syarah kepada Al-Isyarat wa Tanbihat, menurut pandangan Nasiruddin Tusi itu bukan syarah tapi jarh, jadi kritik. Makanya dia menulis kritik lagi terhadap pandangan Ar-Razi tentang Ibnu Sina. Jadi dihidupkan lagi. Nah, kemudian ada serangkaian tokoh, misalnya Baba Afdol, ya, kemudian Jalaluddin Ad-Dawani, sebelum kemudian tentunya mencapai kegemilangannya pada Isfahani School, ya, di bawah pimpinan Mirdamad, yang akhirnya dengan tokoh-tokoh yang lain, Bahauddin Astiani dan kemudian Findirisky, dan yang paling penting adalah bahwa Mirdamad melahirkan seorang filosof besar yang kemudian memisahkan diri dari sudut mazhabnya, yaitu Mullah Sadra dengan transcendent theosophy atau al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi ini adalah sesuatu yang patut kita lakukan, ya, bahwa filsafat Islam tidak berhenti pada Ibn Rushd, tetap terus berlangsung. Nah, kemudian kita tahu juga di situ bahwa setelah Mullah Sadra itu ada Al-Kashani, ya kan, yang menantunya Al-Lahiji, kemudian juga ada pada awal abad ke-19 itu ada Ahmad Ahsoi, kemudian pada penghujung abad ke-19 ada Mullah Hadi Sabzawari, yang muridnya yaitu Ali Akbar Yazdi itu adalah guru daripada Ayatullah Khomeini. Dan kita tahu bahwa Ayatullah Khomeini juga mempunyai murid-murid yang luar biasa, misalnya Murtada Mutahari, kemudian Mehdi Hairi Yazdi, Al-Amini dan sebagainya. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang ini rangkaiannya, ketersambungan tradisi filsafat Islam di dalam bahkan sampai dunia kontemporer. Nah, itu saja yang mungkin saya bisa berikan pada saat ini, ya, sebagai pengantar kepada keseluruhan mata kuliah tema-tema filsafat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.